Setelah kita membahas etimologi, kita lanjutkan dalam pembahasan studi latar belakang. Nah, hal yang harus diperhatikan saat menganalisa studi latar belakang, yaitu yang pertama, pelajari latar belakang dari buku-buku referensi. Jadi di sini kalian perlu untuk mencari sebanyak mungkin buku-buku yang memiliki informasi latar belakang. Buku-buku survei Alkitab, misalnya survei Perjanjian Baru, survei Perjanjian Lama, buku-buku pengantar Perjanjian Baru, Lama, dan ensiklopedi, juga kamus, ya, atau dari internet. Kalau saudara mencari informasi dari internet, usahakan supaya pencarian itu dilakukan di bagian terakhir, supaya nanti hasil dari pencarian internet itu dapat diuji atau dapat dibandingkan dengan hasil pencarian dari buku-buku. Karena terkadang informasi yang diberikan dari internet itu tidak valid, ya. Ada kesalahan-kesalahan informasi. Lalu kemudian yang kedua, temukan motif penulis dari studi latar belakang tersebut. Jadi kita juga perlu mendalami penulis kitab. Apa sebenarnya motif dari penulis kitab ketika menuliskan teks atau ayat ini? Nah, itu kita perlu dalami. Lalu kemudian temukan berita yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Jadi kita menemukan sebenarnya apa yang ingin Tuhan Allah sampaikan melalui ayat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu temukan motivasi dari para pemeran dalam bacaan tersebut. Kalau misalnya dalam bacaan itu ada 2 pemeran utama, ya tentu kita harus selidiki pemeran utama tersebut, ya, dan motivasinya apa. Kemudian jangan sekali-kali mengambil referensi dari dunia masa kini untuk menjelaskan latar belakang di masa lalu. Nah, ini yang harus berhati-hati. Misalnya saja ketika kita membahas tentang padang gurun, kita nggak boleh mengambil referensi padang gurun modern untuk memberikan penjelasan tentang padang gurun di masa lalu. Jelas secara geografi sudah berbeda sekali. Kemudian contoh yang lain adalah misalnya alat transportasi. Kita sudah terbiasa di dalam pola berpikir kita bahwa alat transportasi itu semuanya serba cepat di dunia masa kini. Misalnya saja pesawat terbang, mobil, sepeda motor. Jadi ketika kita berbicara tentang perjalanan, sebuah perjalanan dari lokasi A ke lokasi B, kita itu berpikirnya, oh ini dilaksanakan dengan cepat. Nah, itu harus hati-hati, ya. Karena moda transportasi di zaman lalu atau di zaman Alkitab itu sangat berbeda sekali dengan moda transportasi di zaman sekarang. Jadi konsep logika kita yang sudah tertanam moda transportasi modern itu harus dihilangkan dulu, ditinggalkan dulu. Dan kita mencoba untuk menyesuaikan pemikiran kita dengan moda transportasi di dalam Alkitab. Misalnya hanya bisa dilakukan dengan jalan kaki, bisa dilakukan dengan naik keledai, ya, atau naik unta. Dan kita perlu mengkalkulasi kalau naik keledai itu dalam 1 kilometer itu bisa ditempuh dalam berapa lama waktunya. Ya, hal-hal seperti itu kita perlu perhatikan. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali mengambil referensi dunia masa kini untuk menjelaskan dunia Alkitab. Boleh membandingkan latar belakang Alkitab dengan dunia sekarang hanya untuk menemukan tekanannya. Jadi kita perlu juga satu waktu kita bisa membandingkan latar belakang Alkitab dengan latar belakang
dengan situasi kondisi sekarang, tetapi bukan untuk mengambil arti, tetapi untuk menemukan empasis. Misalnya membayar pajak. Berilah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Jadi secara politik, mengapa bangsa Yahudi harus membayar pajak? Pajak apa yang dimaksudkan? Berapa nilai pajak itu? Bagaimana jika seorang tidak membayar pajak? Apakah ada sanksi politik dan lain sebagainya? Jadi ini tentang pembayaran pajak, ada beberapa pertanyaan. Nah, kita tidak boleh kemudian mengambil informasi pembayaran pajak modern untuk diterapkan kepada model pembayaran pajak di zaman Tuhan Yesus. Nggak bisa. Tetapi kalau kita hanya membandingkan untuk menemukan tekanan-tekanan penting di dalam pembayaran pajak, itu boleh. Tetapi cara dan nilai pembayaran pajak serta hukuman apa jika seseorang tidak membayar pajak, itu bisa saja berbeda antara zaman modern dengan zaman sekarang. Nah, berkaitan dengan membayar pajak, ada pengertian ekonomi yang bisa kita gali dengan membuat pertanyaan, apakah semua orang dalam semua status ekonomi harus membayar pajak? Apakah ada pengecualian di dalam pembayaran pajak? Ya, apakah Tuhan Yesus juga membayar pajak? Gitu. Nah, berkaitan dengan budaya, misalnya contoh pakaian Yusuf. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan Yusuf mendapatkan jubah yang sangat indah yang diberikan oleh ayahnya. Nah, tentu kita berpikir jubah atau baju yang diberikan kepada Yusuf yang sangat indah itu modelnya seperti apa di zaman Yakub. Jangan kita kemudian berpikir baju yang indah di zaman modern yang kemudian mungkin baju yang seperti itu yang dipakai Yusuf, belum tentu. Ya. Nah, ada satu buku berkaitan dengan latar belakang, penjelasan latar belakang yang memberikan gambaran tentang jubah yang indah yang dipakai Yusuf itu seperti apa. Jadi di dalam buku itu digambarkan bahwa kalau jubah yang indah pada zaman itu adalah jubah yang dibuat dari berbagai macam kain yang ditambal. Jadi ada kain merah sepotong itu ditambal dengan kain putih. Lalu ditambal lagi dengan kain biru. Lalu ditambal lagi dengan kain warna kuning. Ya, jadi akhirnya kita mendapatkan jubah atau baju yang merupakan tambalan dari berbagai macam kain-kain yang berwarna-warni. Nah, baju tambalan dari potongan-potongan kain itu dianggap baju yang sangat bagus di zaman itu. Tetapi bagi kita, baju seperti itu tidak jauh beda dengan baju yang dipakai oleh gelandangan. Kalau kita di zaman sekarang, baju-baju tembelan ya. Tapi pada waktu zaman Yusuf, itu baju yang sangat indah sekali. Yang membuat orang menjadi iri hati. Nah, itu harus berhati-hati ya di dalam penggalian-penggalian seperti ini. Kemudian contoh yang lain misalnya meletakkan bara api di atas kepala. Itu bukan dalam pengertian ada arang yang menyala yang diletakkan di kepala kita ya, bukan seperti itu. Ya, kemudian seorang rabi yang mengajar dengan posisi duduk ya. Itu beda ya dengan kita ya. Kalau ada guru mengajar dalam posisi duduk, itu pengajarannya normal. Tapi kalau guru sudah atau dosen itu sudah mulai berdiri, berarti ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan. Jadi berdiri dan duduk itu berita yang disampaikan itu bisa beda kualitasnya. Kalau di sekarang ya. Jadi sekali lagi, kalau dosen duduk itu berarti pengajaran biasa-biasa saja. Tapi kalau dosennya sudah berdiri, berarti ada yang ingin dia sampaikan yang sangat penting. Nah, ini sebagai catatan juga. Jadi kalau kalian perhatikan dosen itu sudah mulai berdiri, nah itu apa yang disampaikan catat. Karena ada kemungkinan apa yang dia sampaikan secara berdiri itu lebih
banyak akan keluar di dalam ujian-ujian semester. Nah, tapi beda dengan rabi pada zaman Tuhan Yesus. Rabi pada zaman Tuhan Yesus, kalau dia berdiri, itu justru dia menyampaikan sesuatu yang biasa. Tapi ketika rabi itu sudah mulai duduk, berarti ada hal-hal yang luar biasa, yang sangat penting yang ingin dia sampaikan. Jadi kalau rabi zaman Tuhan Yesus, kalau dia duduk, wah, itu berarti seluruh murid itu sudah langsung mengambil posisi duduk di sekitar rabi itu. Dan sudah siap untuk mendengarkan hal-hal yang sangat penting. Jadi beda ya. Nah, itu sebagai contoh. Pada waktu kita menggali latar belakang, ya. Begitu juga dengan geografi, dengan arkeologi, dengan agama. Nah, itu semua harus menjadi pertimbangan-pertimbangan dan kita harus mulai terbiasa menggali latar belakang yang seperti ini dan kemudian membuat catatan-catatan penting dari studi latar belakang. Nah, ada satu catatan berkaitan dengan studi latar belakang, yaitu bahwa ketika kita melakukan studi latar belakang, itu bukan semua latar belakang harus kita bahas ya. Tidak semua latar belakang harus kita bahas. Ada latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, ya, ada latar belakang psikologi, ada latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan. Jadi ada berbagai macam latar belakang. Tetapi ketika kita memilih satu teks, bukan berarti semua latar belakang itu harus dicari informasinya. Kalau bisa, ya bagus. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah kita menyelidiki latar belakang yang hanya berkaitan dengan teks itu. Jadi kalau teks itu berbicara tentang politik dan ekonomi, ya sudah, kita hanya mencari dua latar belakang itu. Kita nggak perlu cari latar belakang agama, latar belakang sosial, latar belakang kota itu, ya, latar belakang daerah itu seperti apa. Nggak perlu ya, kecuali kalau kita pengen ingin menekankan sesuatu berkaitan dengan geografi, ya mungkin kita singgung sedikit geografi ya. Tapi yang utamanya adalah politik dan sosial serta ekonomi. Misalnya tadi berkaitan dengan pajak, ya hanya 3 itu saja. Politik, sosial, ekonomi. Ya, kita nggak perlu membahas latar belakang geografi, latar belakang kitab, latar belakang penulis. Itu boleh-boleh saja, tapi nggak boleh terlalu mengambil bahasan yang banyak ya, halamannya sampai 10, 12. Kita bicara tentang penulis itu sampai 15 halaman, kebanyakan ya. Itu singkat-singkat aja, karena nggak terlalu diperlukan. Kecuali ketika kita sedang menganalisa, kita melihat ada hubungan antara penulis dengan politik, nah itu kita bisa ya singgung sedikit tentang latar belakang penulis. Misalnya kita bicara tentang Yudas Iskariot. Nah itu Yudas Iskariot itu mempunyai latar belakang politik ya, yang perlu kita pertimbangkan berkaitan dengan sikap-sikap Yudas kepada Tuhan Yesus. Ya, kira-kira seperti itu untuk pembahasan latar belakang. Nah, setelah pembahasan latar belakang, maka kita masuk ke dalam pembahasan konteks. Nah, target pencapaian dari studi konteks itu ada beberapa. Yang pertama adalah konteks teologi, ya, kemudian konteks tema, kemudian ada konteks nomor strong, kemudian ada konteks dekat dan konteks jauh. Nah, studi konteks ini sudah kita bahas di dalam pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan mata kuliah Hermeneutik 1. Saya tidak perlu membahas ulang, tetapi yang ingin saya garis bawahi ada beberapa jenis konteks yang harus kita bahas, yaitu konteks teologi, konteks tema, ada konteks nomor strong, ada konteks dekat, dan konteks jauh. Nah, jenis-jenis konteks ini kita harus lakukan analisanya dan kita masukkan semua hasil analisa itu ke dalam bab 2.
dalam studi konteks. Nah, dari studi konteks ini kita mencoba untuk menemukan hal-hal penting yang memiliki pengaruh yang cukup kuat berkaitan dengan kata kunci atau berkaitan dengan variabel judul kita, judul skripsi kita. Jadi misalnya saja nih ya, untuk konteks jauh berkaitan dengan Roma 15 ayat 27, maka kita coba untuk membuat pertanyaan. Apa konsep hutang menurut Rasul Paulus? Apa konsep hutang menurut Tuhan Yesus? Apa konsep hutang menurut Perjanjian Lama? Apa konsep hutang menurut hukum Taurat? Nah, jadi kita memberikan penjelasan untuk berbagai macam konteks hutang yang ada di dalam Alkitab. Lalu kemudian kita mencoba untuk mencari keterkaitan hasil analisa kita itu dan meruncing menuju kepada satu kesimpulan tentang hutang menurut Alkitab. Jadi hutang menurut Alkitab yang kita lihat dari berbagai macam konteks. Konteks Paulus, konteks Tuhan Yesus, konteks Perjanjian Lama, dan konteks hukum Taurat. Dari berbagai macam informasi, lalu kita mengambil satu kesimpulan. Hutang menurut Alkitab itu apa? Dan hutang seperti itu apakah konteksnya itu apa? Tekanan pemaknaannya itu apakah juga menjadi pemikiran Paulus? Nah, baru nanti kita bahas lagi seperti itu. Itu pembahasan untuk contoh konteks jauh. Dan hal ini juga harus kita lakukan untuk konteks dekat, konteks tema, konteks teologi, dan lain sebagainya. Dan setelah studi konteks, masuk ke studi analisa kata. Dalam studi analisa kata ini, kita membahas studi akar kata, kita membahas studi semantik, kita membahas etimologinya, kita membahas studi fonetik, kita membahas studi leksikal, dan setiap pokok-pokok bahasan itu nanti kita akan integrasikan satu dengan yang lain menjadi informasi yang saling melengkapi. Jadi misalnya kita dapat dari studi leksikal, kita masukkan, kita tulis. Kemudian dari studi fonetik, kita dapatkan informasi, kita tulis dulu. Setelah semua studi fonetik, etimologi, semantik, akar kata, itu sudah kita dapatkan semua, baru kita integrasikan semuanya. Kita gabungkan. Kalau ada yang cocok, menjadi satu pokok bahasan. Kalau ada yang melengkapi, kita tambahkan sebagai pelengkap. Kalau tidak ada hubungannya, ya kita nggak usah pakai. Gitu. Lalu ada studi sintaksis. Studi sintaksis ini adalah studi ilmu kalimat. Jadi kita harus menentukan induk kalimat yang mana, anak kalimat yang mana, apa di dalam kalimat itu ada kalimat penghubung. Lalu kita cek, kita harus perhatikan peranan dari subjek, predikatnya, objeknya, apakah ada kalimat transitif. Di dalam teks kita itu, di dalam ayat kita itu apakah ada kata depan, ada kata penghubung. Kita cek juga apakah ada modus dan modusnya apa, kata kerja yang dipakai apa, aspeknya apa, diatesisnya bagaimana. Nah, itu perlu itu kita bahas semuanya dalam studi kata. Jadi kalau kita bahas studi kata itu bukan cuman kita lihat satu kamus, lalu kita menemukan arti sebuah kata, lalu kita masukkan, bahwa itu berarti bahwa studi kata sudah selesai. Oh belum, itu masih 1% ya. 99%-nya belum kita bahas ya. Begitu ya. Kemudian setelah kita melakukan semuanya itu, kita masuk di dalam bagian yang mulai di bagian terakhir dari bab 2, yaitu eksposisi atau penafsiran. Jadi semua analisa tadi kita coba untuk korespondensikan, kita ambil dan kita susun statement-statement teologi apa yang muncul, dan dari statement-statement teologi yang muncul itu
baru kita buat penafsiran teks. Gitu. Nah, setelah teks ini sudah selesai kita tafsirkan, maka masuk di bagian yang terakhir di bab 2, yaitu pemecahan masalah. Waktu kita di bab 1, kita tahu bahwa di bab 1 kita itu kita sudah menemukan latar belakang masalah. Ya, kemarin kita bahas bagaimana caranya menemukan masalah. Nah, dari masalah yang kita ungkap di dalam bab 1, di dalam latar belakang masalah, pada waktu kita membahas bab 2, maka kita coba untuk menjelaskan bagaimana mengatasi masalah tadi. Ya, masalah yang ada di bab 1 itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu kita bahas di bab 2 bagian terakhir. Tetapi mengatasinya itu masih secara teoritis. Jadi mengatasinya itu masih teoritis. Dan cara mengatasinya itu harus dikaitkan dengan hasil eksegese kita. Jadi ayat itu kita kan sudah eksegese. Hasil dari eksegese kita tafsirkan. Hasil dari tafsiran itu kita pakai untuk mencari jalan keluar masalah yang muncul di bab 1. Maka selesailah penulisan bab 2. Begitu. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Ya, kalau tidak ada, maka kita masuk ke dalam bab 3. Bab 3 ini adalah bab rancangan penelitian. Jadi, di bab 3 itu isinya adalah apa yang akan kita lakukan di dalam penelitian lapangan. Nah, tentu kalau di dalam makalah kita tidak perlu bab 3, ya. Karena rancangan penelitian itu nanti akan kita pakai kalau kita menulis skripsi. Tetapi kalau kita mau dan kita berpikir bahwa makalah kita itu nanti akan kita kembangkan menjadi skripsi, maka kita juga perlulah untuk membuat semacam konsepnya, ya, draftnya rancangan penelitian itu seperti apa. Tapi nanti rancangan penelitian itu nggak perlu kita masukkan ke makalah. Draft rancangan penelitian kita itu nanti kita masukkan ke skripsi. Nah, tentu kalau kita eksegese, ya, kalau skripsi kita itu eksegese, maka penelitian kita itu adalah penelitian kualitatif atau penelitian campuran, ya, mix method. Jadi metodenya digabung antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Tetapi kalau kita eksegese itu kita nggak cocok melakukan penelitian kuantitatif. Nah, selesai kita melewati bab 3, tentu di makalah ini tidak kita pakai. Masuk ke bab berikutnya untuk makalah menjadi bab 3, yaitu pemecahan masalah. Nah, di dalam pemecahan masalah itu kita membahas apa yang ada di dalam permasalahan kita. Kita coba lihat bagaimana orang-orang yang ada di gereja, yang ada di yayasan itu menyelesaikan masalah itu. Lalu kita cek dengan teori tadi, teori eksegese. Apakah gereja atau kelompok orang Kristen itu pada waktu menyelesaikan masalah sesuai dengan Alkitab, hasil eksegese? Kalau tidak sesuai, berarti ada kesenjangan. Alkitab mengatakan demikian, cara menyelesaikan masalah, tetapi di dunia nyata, ternyata orang menyelesaikan masalahnya beda. Di mana letak perbedaannya? Nah, disitulah kamu bahas dalam pembahasan bab 4. Ketika kamu menemukan kesenjangan antara dunia nyata di dalam menyelesaikan masalah dan eksegese Alkitab yang kalian lakukan di dalam menyelesaikan masalah. Alkitab mintanya selesainya seperti apa? Ya, kemudian kalau di dunia nyata, pada umumnya orang itu cenderung menyelesaikannya bagaimana? Loh, kok enggak sama ya? Dunia nyata cara menyelesaikannya seperti ini. Permintaan Alkitab setelah dieksegese seperti ini.
Lu kok beda? Nah, perbedaan itulah yang kamu bahas di bab 4. Nanti dari situ kamu menemukan kesimpulan bagaimana caranya gereja, masyarakat Kristen, keluarga Kristen, sekolah Kristen dapat melakukan ayat yang kita bahas. Jadi itulah makalah yang benar menurut peraturan terbaru dari Kementerian Pendidikan. Dan itu juga kita terapkan di dalam makalah eksegese kita. Jadi formatnya pembuatan makalah eksegese itu harusnya seperti itu. Nah, Pak, kalau saya bukan makalah eksegese, Pak, makalah yang lain, misalnya eklesiologi, ya, makalah sistematik teologi, yaitu caranya beda lagi ya. Caranya beda lagi. Bab 2-nya juga beda. Gitu.